Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai UTS kami pada mata kuliah Deep Learning. Di sini kami sudah memiliki judul yaitu analisis kuantitatif efektivitas transfer learning dan variasi classifier pada klasifikasi citra berskala menengah. Di sini kami menggunakan studi kasus West Image Classification. Sebelum kami lanjut, perkenalkan nama saya Andris Novrin Ustam dan teman saya. Saya Husni Mubarak. Saya Novel Bakasusodo. Dan saya Joy Setiawan. Saya Irana Gatarina. Pertama, dilatar belakangi dengan permasalahan sampah semakin kompleks dan membutuhkan sistem klasifikasi otomatis. Deep learning dan transfer learning dapat mempercepat proses pelatihannya. Tantangannya yaitu pemilihan classifier yang tepat pada bagian akhir model. Di sini kami diberitahu dosen untuk utak-atik classifier seperti ANN, Random Forest, atau CVM. Nah, rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana kinerja transfer learning pada dataset citra berskala menengah. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi classifier ANN, RF atau SVM terhadap performa. Dan yang ketiga yaitu arsitektur mana yang paling efisien dan akurat untuk West classification. Nah, tujuannya ada 3 untuk menjawab dari rumusan masalah yang tadi. Yang pertama yaitu untuk mengukur efektivitas transfer learning pada klasifikasi citra sampah. Yang kedua yaitu membandingkan performa berbagai classifier di atas fitur pre-trained model. Yang ketiga, memberikan rekomendasi model optimal berdasarkan metrik kuantitatif. Oke ya, lanjut untuk dataset yang kita gunakan. Di sini kita pakai garbage classification dataset dari Kaggle. Data ini berisi berbagai macam kategori sampah seperti cardboard, glass, metal, paper, plastik, trash, dan juga beberapa tambahan kategori-kategori yang lain. Kenapa kita pilih dataset ini? Yang pertama, ukurannya itu menengah, nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar. Jadi pas untuk proyek skala eksperimen maupun model itu ringan. Yang kedua, variasi visualnya cukup tinggi. Dalam satu kategori, bentuk dan kondisi objek itu bisa beda-beda dan juga bervariasi. Dan itu bagus bikin model kita lebih robust dan nggak gampang kaget kalau nemu sampah dengan kondisi atau sudut pengambilan gambar yang berbeda. Lalu dataset ini juga cocok banget buat transfer learning karena sudah terstruktur dengan baik dan punya banyak variasi. Ini memudahkan nanti kita memanfaatkan backbone pre-trained seperti ResNet, Efficient, atau MobileNet buat gabungin model atau performa yang lebih baik tanpa harus ngumpulin data dari nol. Selanjutnya untuk pre-processing ada beberapa langkah yang bakalan kita lakukan nanti. Pertama, kita nanti bakal resize gambarnya jadi 224 kali 224. Kenapa kok pakai 224? Karena ini ukuran yang paling standar untuk mayoritas backbone deep learning yang umum digunakan dengan image classification. Setelah itu nanti kita lakukan normalisasi pixel dari rentang 0 sampai 1. Yaitu disesuaikan juga kalau backbone tertentu punya skema normalisasinya sendiri. Misalnya ImageNet itu punya MNSTD, terus nanti intinya itu biar input kita konsisten dengan apa yang backbone harapkan. Nah, biar modelnya nanti nggak overfitting dan lebih tahan terhadap variasi data nantinya, kita tambahin data augmentation. Bentuk augmentasinya adalah rotation flip, zoom, sampai brightness adjustment. Jadi modelnya nanti juga nggak kaget kalau ketemu gambar yang pencahayaannya kurang bagus atau sudutnya yang bisa agak aneh. Untuk pembagian data nanti kita split, yaitu 70% untuk training, 15 validation, dan 15 untuk testing. Dengan cara ini kita bisa memastikan model nanti dilatih dengan data yang cukup banyak, tapi juga punya validation dan test set yang lumayan bersih. Terakhirnya nanti kita lakukan label encoding buat mengubah nama kategori jadi angka. Karena model deep learning hanya bisa memproses numerik, bukan teks. Nah, untuk arsitektur yang kami gunakan di sini yaitu menggunakan backbone transfer learning dengan feature extractor dengan MobileNet versi 2. Backbone ini sendiri dilatih dengan menggunakan fine tuning tentunya agar meningkatkan kualitas
dari model itu sendiri dan juga meningkatkan dari kualitas fiturnya. Untuk fokus penelitian di sini yaitu dengan topik kita tentang mengotak-atik classifier dan bagian-bagian mana saja yang dimodifikasi. Yang pertama yaitu basic ANN classifier dengan DENS 256, ReLU, dropout, softmax output, dan yang kedua DPNN classifier dengan DENS 512, 128 lalu softmax. Dan untuk yang ketiga random forest classifier berupa input berupa fitur backbone atau feature detector, SVM classifier, dan ini opsional, tujuannya juga untuk menemukan classifier yang paling optimal. Metode penelitian atau alur umumnya di sini yaitu yang pertama kita load datasetnya terlebih dahulu, dan yang kedua kita processing datasetnya, yang ketiga load backbone yang sudah pre-train tadi, dan yang keempat extraction feature-nya, yang kelima eksperimen berbagai classifier, dan yang keenam tentunya fine tuning, 7 training model, 8 evaluasi hasil metriknya, dan juga yang ke-9 comparison untuk performanya, dan yang ke-10 analisis hasil dari performa yang dihasilkan. Keren. Baiklah, selanjutnya di sini merupakan flowchart dari penelitian yang akan kami lakukan. Di sini dimulai dari pengambilan dataset, kemudian setelah melakukan pengambilan dari dataset, kita akan melakukan pre-processing dan juga augmentasi. Setelah itu, kita akan melakukan load model pre-train menggunakan mobile net atau efficient net dan juga atau REST juga. Kemudian setelah itu, kita melakukan ekstraksi fitur terhadap data yang sudah dilakukan load model. Kemudian setelah melakukan ekstraksi fitur, kita melakukan modifikasi classifier menggunakan ANN atau random forest dan juga SVM. Kemudian setelah itu melakukan backbone, dilakukan juga fine tuning terhadap classifier. Kemudian setelah melakukan semua hal tersebut, kita melakukan training. Setelah melakukan training, kita melakukan evaluasi terhadap model yang sudah didapatkan. Kemudian kita bandingkan performa antara classifier. Setelah hal tersebut didapatkan, kemudian kita lakukan interpretasi dan juga analisis, dan proses itu sudah dinyatakan selesai. Next. Next. Operator. Matrix. Lanjut. Screen recordnya mati, Bang. Oke. Silakan Iren. Lanjut untuk rencana eksperimen. Di dalam rencana eksperimen ini, kita menguji 3 backbone dikali dengan 3 classifier dengan total 9 kombinasi model dengan melihat beberapa pengaruh. Yang pertama itu ada jenis backbone, yang kedua ada jenis classifier, dan yang ketiga itu ada fine tuning yang dibandingkan dengan non fine tuning. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pencatatan terhadap waktu training dan juga inference. Next. Kemudian untuk mobile net kedua itu kita melakukan eksperimen terhadap waktu training tercepat. Untuk on-bit kita melakukan rencana eksperimen terhadap performa mana yang stabil. Kemudian untuk random forest kita melakukan rencana eksperimen dengan memperhatikan kecepatan, tapi mungkin kalah dengan akurasi. Kemudian kombinasi terbaik itu akan dipilih berdasarkan metrik kuantitatif. Oke. Terima kasih Iren. Kontribusi penelitian yang pertama, menawarkan perbandingan
komprehensif antara classifier tradisional dan ANN pada fitur transfer learning. Yang kedua, memberikan rekomendasi kombinasi backbone plus classifier yang efektif untuk sistem klasifikasi sampah. Dan yang ketiga, mendukung teknologi smart waste management. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan pada UTS Deep Learning ini. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Selamat. Finding out. See you. Bang, aku kok cuma